Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah kunci jawaban untuk mengenal masyarakat Bugis ya, untuk membantu orang tua ngoreksi jawaban anak-anaknya. Oke, kita akan langsung saja ya. Menurutmu apa saja kehebatan orang Bugis Makassar pada masa lalu berdasarkan tayangan tadi ya? Eh, ini ditayangkan di televisi ya, di televisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Ya, oke. Ini adalah cerita tentang masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis ini adalah masyarakat yang memegang teguh tradisi ya dan merupakan pelaut yang ulung ya. Jadi kekuasaannya itu menyebar di Indonesia bagian utara, terutama Selat Malaka, ya, Sumatera, Makassar. Jadi banyak tempat-tempat yang dikuasai orang Bugis dan ternyata raja-raja di sana ya banyak yang keturunan Bugis, ya. Jadi ini adalah cerita masyarakat Bugis, ya. Itu tadi adalah Pulau Penyengat. Oke. Sekarang menurutmu apa saja kehebatan orang Bugis Makassar pada masa lalu berdasarkan tayangan tadi? Ya inti dari apa ya kehebatannya, ya, saya sempat mengutip dari video tersebut adalah masyarakat Bugis yang pertama mungkin ya masyarakat Bugis. Wah ini terlalu tebal ini saya kecilkan dikit. Masyarakat Bugis eh, tangguh dan pemberani serta pantang menyerah. Saya juga sempat melihat ya masyarakat Bugis ini memegang teguh tradisi, memegang teguh tradisi. Nah, kemudian masyarakat Bugis ternyata juga pelaut yang ulung. Nah, ini kan gambar perahu ya, masyarakat Bugis pelaut yang ulung. Dengan perahunya yang terkenal adalah perahu pinisi, ya. Terus kemudian masyarakat Bugis ini menguasai eh, karena pelaut yang ulung juga menguasai perdagangan perdagangan menguasai perdagangan Selat Malaka ya hingga pesisir Kalimantan hingga pesisir pesisirnya di bawah aja hingga pesisir utara Kalimantan. Nah, ternyata banyak ya prestasi atau kebesaran dari masyarakat Bugis dari masa lampau. Mungkin yang kelima ya, raja-raja di sekitar daerah tersebut keturunan Bugis ya, banyak yang keturunan Bugis ya, raja-raja di Sulawesi, terus kemudian Sumatera, Malaka di sepanjang daerah kekuasaannya keturunan Bugis ya, di daerah yang dikuasai perdagangannya atau gini aja kalimatnya banyak keturunan raja di daerah tersebut. Saya tambahkan di nomor 4 aja dan banyak raja di daerah tersebut keturunan Bugis. Termasuk ternyata di situ disebutkan Brunei Darussalam itu juga keturunan Bugis. Oke,
kita lanjutkan yang tentang perahu pinisi. Ya, bagaimana cara membuat perahu pinisi? Ceritakan dengan singkat kepada keluargamu. Ya, perahu pinisi ini dibuat dengan tradisi tertentu ya. Bahan perahu pinisi terbuat dari kayu jati dan mahoni. Dari kayu jati dan mahoni. Dibuat tanpa paku, ya, hanya seluruhnya menggunakan kayu. Ya, tanpa paku. Jadi perekatnya adalah kayu itu sendiri, ya. Jadi untuk merekatkan menggunakan kayu. Nah, dibuat secara tradisional dengan tradisi tertentu, ya. Dibuat secara tradisional dengan berbagai tradisi. Misalnya tradisinya adalah fondasi depan itu melambangkan laki-laki. Laki-laki, ya, yang akhirnya dilarung ke laut. Lambang apa? Lambang kesiapan untuk mencari nafkah dan lambang keberanian, ya. Terus kondisi belakang melambangkan perempuan. Tulisannya pelan-pelan aja ya, biar bagus. Belakang melambangkan perempuan. Disimpan di rumah, ya, dan disimpan di rumah. Jadi melambangkan perlindungan, ya. Perlindungan. Dan seorang perempuan kalau di Bugis kan tugasnya membesarkan anak, ya. Jadi dilindungi laki-laki yang bekerja. Oke. Ini adalah cerita singkat tentang perahu pinisi, ya. Kemudian apa yang bisa kita teladani dari Bapak Muhammad Jafar, pembuat perahu pinisi, mengapa? Nah, yang pertama, jadi di usia yang sudah 90 tahun masih aktif membuat perahu, ya. Di usia yang dibilang tidak muda, ya, sekitar 90 tahun masih. Di usia 90 tahun artinya luar biasa nih, ya. 90 tahun masih aktif membuat perahu, ya. Apa yang bisa kita teladani? Semangat kerja dan berkarya, tidak mengenal usia. Bekerja dan berkarya, tidak terhentikan oleh usia, tidak tergantung usia, ya, tidak lekang oleh usia. Nah, yang kedua, Bapak Muhammad Jafar ini adalah orang yang
yang memegang tradisi-tradisi ya, membuat secara temurun-temurun ya, membuat perahu secara turun-temurun. Jadi asli tradisi yang leluhur ya, asli tradisi leluhur ya, jadi tidak mencontek dari cara orang lain untuk bikin ya. Jadi ini asli tradisi turun temurun ya, yang diwarisi ya. Kemudian apalagi, nah ini yang ketiga, pendidikan tidak lulus SD, tidak lulus SD, tetapi karyanya mendunia. Karyanya mendunia. Artinya apa? Untuk bisa berkarya selevel dunia, ya, itu tidak hanya melihat lulusannya apa, tetapi kerja nyatanya, ya, itu yang perlu diteladani. Kita juga memiliki menteri yang hanya lulusan SMP tetapi luar biasa, ya, kalian pasti tahu siapa. Artinya Bu Susi ya itu ya. Artinya pendidikan formal itu bukan halangan untuk berprestasi, ya. Jadi mengapanya ini pendidikan formal eh, tidak selalu bukan merupakan halangan untuk berprestasi gitu ya, bukan halangan untuk berprestasi. Kita juga mendengar berita ya, kalau ada orang yang usahanya bengkel hanya lulusan SD bisa bikin pesawat loh melalui YouTube belajarnya. Nah itu kan luar biasa ya. Jadi pendidikan formal sangat penting, tetapi bukan hanya itu yang dikejar, kerja nyatanya yang paling penting. Oke, ini adalah pembahasan untuk edisi Rabu tanggal 13 Mei 2020. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.